Pada dasarnya, setiap manusia terlahir dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Tidak terkecuali dengan mereka yang memiliki keterbatasan pada fisik maupun mental atau yang disebut dengan difabel. Keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam mengembangkan sebuah potensi yang ada pada dalam diri mereka. Bahkan, penyandang difabel dapat membuktikan bahwa mereka bisa mandiri dan setara dengan yang lain. Hal tersebut tentunya ditunjang oleh pembentukan mental dari keluarga, di mana peran keluarga sangat penting dalam memberikan pendidikan pertama pada anak. Karena dukungan dari keluarga ini sangat mempengaruhi psikologi seorang difabel untuk memiliki rasa percaya diri. Seperti halnya yang dialami oleh Bapak Rohim, 37 tahun, seorang difabel dengan ketidaksempurnaan pada kaki kirinya akibat suntikan yang diberikan pada saat panas tinggi semasa kecil, yang mana menyebabkan dirinya mengalami keterbatasan golongan tunadaksa, yaitu polio. Mempunyai latar belakang dari keluarga militer membuat Bapak Rohim menjadi manusia yang disiplin, berani, percaya diri, dan kuat dalam menjalani kehidupan di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Dukungan yang diberikan oleh keluarga mampu meyakinkan Bapak Rohim untuk mengembangkan potensinya dalam mendesain. Hingga akhirnya ia mampu mendirikan sebuah usaha yang bernama Galeri Biru. Budianto berumur 32 tahun, seorang difabel golongan tunadaksa yang harus kehilangan salah satu kakinya karena faktor kecelakaan pada tahun 2019. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, tidak membuatnya berhenti dalam mengembangkan hobi sekaligus potensi yang ia miliki. Hobinya dalam bermain sepak bola ia kembangkan dengan cara bergabung dalam tim sepak bola amputasi yang berada di Jember, atau biasa dikenal dengan Persaid. Yang mulanya hanya sebuah hobi, kini beralih menjadi sebuah potensi yang dapat membanggakan dirinya, keluarga, bahkan negara. Potensi tersebut berhasil ditunjukkan melalui prestasinya dalam kejuaraan, yang mana Indonesia berhasil menjadi runner-up Piala Dunia pada tahun 2022 di Turki. Kejuaraan ini menjadi bukti nyata kesungguhan Budianto dalam mengembangkan potensi yang ia miliki. Melalui Persaid, Budianto dan para atlet lainnya mengungkapkan bahwa hal inilah yang menjadikan mereka dapat mengembangkan potensinya. Meskipun sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah kurang memenuhi mereka dalam mendukung potensi yang mereka miliki. Tempat main rumah berdomisili di Pasuruan, cuman dia ikut tim. Kalau tongkat-tongkat seperti ini tuh
Beli sendiri tuh? Beli sendiri. Kan awalnya itu kita keliling ya, tiap pemain itu kan dari desa beda-beda, jadi tiap pemain itu mengajukan proposal. Tempat itu juga bisa dikatakan tubuh kita main harus punya ini. Jadi mau minta beli tongkat itu harus proposal dulu. Kita kan mengajukan dana dulu, nanti terkumpul berapa uangnya waktu masih 2020 kalau nggak salah. Setelah kira-kira cukup uangnya baru tongkat. Kalau yang sport kayak gini Oh, dari Timnas Jember nggak ngasih berarti? kasih cuman yang Yang medis. medis. Oh iya. Bersai Jember! Bapak Samsul berumur 41 tahun, salah satu penyandang difabel golongan tunadaksa yang bertempat tinggal di Kecamatan Panti. Beliau bekerja di sektor informal dengan berbagai macam bidang atau dikenal juga dengan pekerja serabutan. Potensi terbesar yang dimiliki Bapak Samsul yaitu di bidang menjahit. Potensi ini muncul bermula dari pelatihan pada tahun 2000 yang diselenggarakan di Pasuruan yang berhasil mengantarkannya bekerja di pabrik konveksi selama 4 tahun di kota Bangil. Tidak berhenti di situ saja, Bapak Samsul juga mendaftar di Yayasan UPT Rehabilitasi Sosial Binadaksa Pasuruan khusus difabel untuk melatih potensinya selama 1 tahun. Juga diberi fasilitas tempat tinggal, makan, dan pesangon berupa mesin jahit saat kontrak berakhir. Berbekal pengalaman yang begitu banyak selama bertahun-tahun, membuat Bapak Samsul memutuskan untuk menyalurkan potensinya dengan cara membuka usaha menjahit sendiri. Namun, ternyata usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena kondisi keterbatasan yang dialami Bapak Samsul membuatnya susah memperoleh kepercayaan konsumen dalam mengembangkan potensinya. Bapak Eko bekerja sebagai guru honorer bagian administrasi di SDN Kebon Agung 1 Jember. Penghasilan awal beliau sebesar 50.000 pada tahun 2006. Dengan kondisi yang sudah berkeluarga, gaji tersebut masih dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga istri dari Bapak Eko ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan membuka usaha bordir, memberi pelatihan bordir, dan menjual kue opak gulung. Dalam menaikkan status pekerjaan yang Bapak Eko lakukan, tidak selalu berjalan mulus. Seperti pada tahun 2007, beliau pernah mencoba ikut seleksi CPNS. Namun, berkas-berkas yang sudah dikirimnya menjadi sia-sia. Hal tersebut dikarenakan penjaga tempat seleksi yang menolak keikutsertaan Bapak Eko dalam tes CPNS dengan dalih keterbatasan fisik yang beliau miliki. Bapak Eko menaruh harapan yang besar kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Perlu adanya pengkajian ulang terkait kebijakan yang dibuat, apalagi berkaitan dengan para difabel, karena semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.